Di sini saya akan mengenai tabung dalam pandangan untuk pemenuhan tugas selama teks. Yang pertama, latar belakang permasalahan ini yaitu pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta ingin mendapatkan keturunan yang saleh. Tetapi tidak semua pasangan yang sudah menikah dikaruniai oleh keturunan. Beberapa pasangan kesulitan mendapatkan keturunan yang disebabkan adanya kelainan pada masing-masing suami istri. Kemudian fertilisasi in vitro atau bayi tabung adalah tindakan medis untuk membantu melakukan pembuahan sel telur yang dilakukan di tubuh wanita, yang kemudian hasilnya akan dipindahkan ke dalam rahim wanita sehingga tumbuh sebagaimana janin pada umumnya. Namun timbul permasalahan atas status hubungan nasab antara bayi tabung dengan orang yang menjadi penyebab kelahirannya. Apabila proses pengambilan sperma dari suami dan ovum dari istri setelah terjadi pembuahan dipindahkan ke dalam rahim perempuan lain yang bukan istri, apakah sah? Selanjutnya, pengertian bayi tabung sendiri. Inseminasi buatan atau bayi tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-takihal sinai. Dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Akses reproduktif teknologi atau yang populer dengan teknologi bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization. In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilization adalah bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan. Dalam perspektif lain, bayi tabung diartikan sebagai sebuah tindakan medis di mana pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh wanita yang kemudian setelah terjadi pembuahan akan dipindahkan ke rahim wanita. Mashfuk Surgi juga menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di dalam viro atau tabung, dan setelah menjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim istri. Kemudian yang selanjutnya adalah baik, mungkin kita lanjutkan. Jenis-jenis bayi tabung. Jenis-jenis bayi tabung yang pertama adalah bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kedua, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrio ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti atau surrogate mother. Yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovum berasal dari donor, lalu ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang keempat, bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovum dari istri, lalu embrio ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kelima, bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovum berasal dari istri, lalu embrio ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Yang keenam, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovum berasal dari donor, kemudian embrio ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Yang ketujuh, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrio ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Dan yang terakhir, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, yang kemudian embrio ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother. Kemudian hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya. Pada pembahasan ini, hanya menyatakan dari 3 jenis bayi tabung yang telah sebelumnya. Yang pertama, jenis bayi tabung yang dilahirkan melalui secara jelas dari proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim istrinya.
Hukum bayi tabung pada jenis tersebut adalah sah, dikarenakan anak yang dilahirkan secara jelas dari sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang telah sah menikah. Kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim sang istri. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Tarjih Muhammadiyah ke-21 tentang bayi tabung. Menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami istri yang menurut hukum Islam adalah mubah dengan syarat teknik mengambil semen atau sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, penempatan zigota seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita. Yang ketiga, resipien adalah istri sendiri. Dan yang terakhir, status anak dari bayi tabung adalah sah dari suami istri yang bersangkutan. Jenis bayi tabung yang kedua adalah anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti atau surrogate mother. Pendapat Ali Akbar mengatakan jenis bayi tabung di atas diperbolehkan karena cara surrogate mother disamakan dengan ibu persesuaian dalam Islam. Namun, hasil ijtihad ahli fikih dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986 diaman melarang proses jenis bayi tabung di atas, sebab ketetapan sidangnya menyatakan cara yang kelima dari itu dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami istri, kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain atau dari suami, hal itu dilarang menurut hukumnya syarat. Hasil ijtihad itu senada dengan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia dengan nomor Keputusan 152 MUI nomor 11 tahun 1990 tentang inseminasi buatan atau bayi tabung. Di mana keputusan tersebut disebutkan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami istri untuk istri-istri yang lain hukumnya haram atau tidak dibenarkan dalam Islam. Dan jenis bayi tabung yang terakhir adalah anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan atau ovum donor. Secara tegas tidak ditemukan di dalam Al-Quran, baik secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari istri. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Tetapi yang ada adalah adanya larangan penggunaan sperma donor seperti terdapat surat Al-Baqarah ayat 223 dan Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Pada Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 30 sampai 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara. Jangan sampai sperma yang keluar dari farjinya atau alat kelamin itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan istrinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai farjinya itu menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih besar di sisi Allah sesudah syirik daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Abid Dunya dari Al-Haytami Malik At-Tai. Berdasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka jenis tabung yang di atas secara jelas haram karena seorang istri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Dan hal yang terakhir ini analog dengan penggunaan sperma donor. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan istri, tetapi istri menerima sperma dalam bentuk pre-embrio. Dan apabila hal ini juga dilakukan oleh istri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik. Maka kedudukan anaknya adalah sebagai anak sinah.
Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.